Saya tahu pertanyaan Anda itu ingin mengatakan bahwa bahasa Melayu dari negara Anda lah yang digunakan. Lu jangan GR. Jangan lu pikir Melayu itu hanya di negara lu aja. Ngimpi lu. Siti Khadijah, istri Rasulullah, itu berasal dari Arab. Kemudian ada salah satu profesor Malaides mengatakan Siti Khadijah itu berasal dari tanah Melayu. Sekarang saya tanya kepada warganet Malaides ini, kamu percaya yang mana? Kita, warga Indonesia yang sehat akal pikirannya, itu akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Profesor Malaides, Siti Khadijah itu dari tanah Melayu, itu omong kosong. Kamu tidak jawab-jawab lagi. Udah hampir sebulan dah. Waduh. Lo tau nggak film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua? Itu ratusan purnama menunggu cinta itu datang kepada Rangga. Masih nggak ngerti kan lo? Udah. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya membahas satu kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Malaides. Selain membacakan, tentu saja saya akan menjawab dan memberikan opini saya terhadap beberapa tulisan yang dituliskan oleh warganet Indonesia dan warganet Malaides. Dari D Planet, kok saya jadi berpikir orang-orang di dalam tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu hanya makan gaji buta. Mereka tidak berusaha mengembangkan bahasa mereka dengan menyerap bahasa lain dengan baik, tapi seenaknya hanya copy-paste atau copy-paste dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu diedit sedikit biar tampil beda dan tidak dikira nyontek. Saya berasumsi bahwa yang menuliskan komentar ini sudah melihat unggahan-unggahan video saya, sehingga beliau bisa membuat hipotesa atau kesimpulan mengapa akhirnya beliau menyatakan bahwa tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu makan gaji buta. Kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa polanya itu bisa sangat terlihat dengan jelas bahwa etimologi kosakatanya diacak-acak, tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian definisi kosakatanya juga diubah, bahkan kosakatanya itu juga ditambahin, misalkan ambrol jadi amberol gitu ya, sembrono jadi semberono. Jadi penambahan-penambahannya itu sesuka hati mereka tanpa merujuk kepada asal-usul kosakata itu dari mana. Bahkan seperti kosakata Banyol yang pernah saya bicarakan. Itu di Indonesia ditemukan prasasti kembali kepada abad ke-7 sampai abad ke-11, bahwa kosakata Banyol itu sudah ada sejak zaman Mataram kuno, yang dimana di situ jelas-jelas dituliskan itu bahasa Jawa. Namun apa yang terjadi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, kosakata Banyol justru dituliskan sebagai kosakata bahasa Jakarta. Dan menurut saya ini bukan sesuatu kesalahan, ini memang kesengajaan. Bahkan kalau kita sekarang ada namanya teknologi AI, teman-teman bisa melihat sendiri, begitu teman-teman masukkan asal-usul kosakata Banyol, itu semua tertulisnya bahasa Jawa. Sekarang bagaimana bisa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides tertulisnya justru bahasa Jakarta? Ini yang saya sebutkan, ini adalah kesengajaan yang mereka berpikir mungkin tidak ada teknologi internet. Sehingga mereka bisa berpikir bahwa, oh ini menurut definisi kami, menurut definisi kamu lain. Tapi dunia sudah semakin terbuka. Informasi itu hanya di ujung jari saja. Hanya sekarang apakah Anda bisa memanfaatkan smartphone Anda? Jangan sampai phone-nya aja yang smart, orangnya tidak smart. Dari Randy KTG, mending Malaides buka kursus bahasa Bangladesh, soalnya Malaides jadi rumah kedua orang Bangladesh.
Nah, saya ingin menunjukkan satu komentar ya dari warganet Maledes, dan komentar yang sama ini dituliskan oleh warganet Maledes ini, di mana dia mengatakan bahwa bahasa Jawa di Malaysia itu digunakan untuk pergi berak ke jamban. Yang membuat saya terbahak-bahak itu adalah di dalam kamusnya, di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes itu, ada banyak kosakata bahasa Jawa. Jadi kalau menggunakan logika yang dituliskan oleh warganet Maledes ini, maka warganet Maledes itu harus membawa kamusnya ke jamban ketika mereka berak. Kenapa? Karena ada banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamus mereka. Ya, orang yang sama menuliskan komentar sebagai berikut. Wahai Supardi, salah, nama saya bukan Supardi. Auner, Anda nggak punya pilihan kosakata dalam bahasa yang katanya Anda bangga-banggakan itu? Auner itu apa? Saya nggak ngerti. Lain kali Anda tulis dalam bahasa yang saya mengerti ya. Saya nggak tahu nih bahasa planet dari galaksi mana ini, saya nggak tahu ya. Yang aku tanya dulu tentang dari mana asalnya bahasa Indonesia itu. Kamu tidak jawab-jawab lagi. Oh, maksudnya lu butuh perhatian gua gitu maksudnya ya. Baik, baik. Udah hampir sebulan dah. Waduh. Lo tau nggak film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua? Itu ratusan purnama menunggu cinta itu datang kepada Rangga. Masih nggak ngerti kan lo? Udah. Atau kau tak mampu nak jawab yang orang tanya itu? Wah, tak mampu. Kau dan segelintirnya warga kamu cakap bahasa Indonesia dari bahasa Jawa. Kau menduduh aku mengatakan bahasa Indonesia dari bahasa Jawa? Lu salah. Sedangkan segelintir lagi warga Indonesia cakap bahasa Indonesia dari bahasa Melayu Riau. Jadi yang mana satu benarnya? Nah, inilah diperlukan kemampuan menganalisa dan berpikir. Seperti ini sebagai contoh nih. Apa yang kita percaya dan apa yang kita yakini selama ini adalah Siti Khadijah, istri Rasulullah, itu berasal dari Arab. Kemudian ada salah satu profesor Maledes mengatakan Siti Khadijah itu berasal dari tanah Melayu. Sekarang saya tanya kepada warganet Maledes ini, kamu percaya yang mana? Kita, warga Indonesia yang sehat akal pikirannya, itu akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Profesor Maledes, Siti Khadijah itu dari tanah Melayu, itu omong kosong. Jadi, kalian sudah mengerti kan bagaimana kemampuan menganalisa warga Indonesia ketika menerima suatu berita. Nah, kalau Anda sekarang bingung, Anda menuduh saya bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Jawa, Anda salah. Anda lihat video yang saya berikan linknya di atas. Anda bingung kan? Yang satu mengatakan bahasa Jawa, yang satu mengatakan bahasa Melayu. Yang mana satu? Saya tahu pertanyaan Anda itu ingin mengatakan bahwa bahasa Melayu dari negara Anda lah yang digunakan. Lu jangan GR. Melayu itu bukan hanya di negara lu aja. Melayu itu ada di Sumatera Utara, Deli Serdang. Melayu itu ada di Kepulauan Riau, Pulau Penyengat, Raja Ali Haji. Kamu kenal nggak siapa itu Raja Ali Haji? Nggak kenal ya? Makanya baca sejarah yang benar gitu ya. Kemudian di Riau, di Jambi, di Bengkulu, di Palembang, dan di Kalimantan. Itu Melayu semua. Jangan lu pikir Melayu itu hanya di negara lu aja. Ngimpi lu. Diteruskan oleh dia nih, jawab ikut fakta sejarah yang disahkan oleh ahli sejarah sedunia. Waduh. Nah, beberapa warganet Indonesia menjawab dari Wahyu SY. Melayu Semenanjung itu berasal dari Sumatera, Indonesia. Selepas para Meswara abad 15 pergi ke Semenanjung. Itu fakta sejarah. Ya, pegang dulu itu. Kemudian dari Mas Adi Sutiharso, engkau marah dengan bahasa rojak negaramu itu. Untuk melampiaskan amarahmu, engkau memperdebatkan sejarah bahasa Indonesia dan berusaha untuk mendompleng nama Melayu. Betul, ini yang dimaksud. Nah, kemudian dituliskan oleh Mbak Asri Suryani. Faktanya adalah sebagai berikut. Kerajaan Melayu berdiri tahun 644 sampai 645 Masehi. Bercorak Buddha. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah yang sekarang merupakan Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu fakta.
menggunakan bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta. Tahun 685 Masehi ditaklukkan Sriwijaya. Tahun 1347 sampai 1375 mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Aditya Warman. Ditemukan naskah Melayu tertua di Kerinci, Provinsi Jambi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan kesimpulan penelitian Uli Kozok, ahli filologi dari Hawaii University, ditulis pada masa Raja Aditya Warman. Tahun 1600 berubah menjadi Kerajaan Jambi dan bercorak Islam. Fakta kedua, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Kerajaan maritim bercorak Buddha berpusat di Palembang. Palembang sekarang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand Selatan, pesisir Kalimantan, Singapura, Kepulauan Riau, Bangka, Belitung, Sarawak. Semenanjung Malaya dikuasai pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Menggunakan bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta. Puncak kejayaan pada abad ke-8 dan abad ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Bala Putra Dewa. Fakta ketiga, Kerajaan Malaka, Kerajaan Johor Riau, Traktat London. Kerajaan Malaka didirikan pada tahun 1400-an oleh Pangeran Sriwijaya bernama Parameswara beragama Hindu yang lari dari kejaran pasukan Majapahit. Pada tahun 1414, Parameswara masuk Islam, hingga corak kerajaan berubah menjadi Islam. Tahun 1511, jatuh dikuasai Portugis. Kerajaan Johor didirikan tahun 1528 oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, putra Sultan Malaka Mahmud Shah, pindah pusat kerajaan ke Riau karena perebutan kekuasaan dan lain hal. Kerajaan Johor Riau. Setelah Kerajaan Johor memindahkan pusat kerajaan ke Riau, Kerajaan Johor Riau didirikan oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pada tahun 1722. Traktat London. Perjanjian pembagian wilayah Kerajaan Johor Riau oleh British dan Belanda pada tahun 1824 membagi wilayah Kerajaan Johor Riau menjadi Kerajaan Johor Tumasik. Sekarang Tumasik menjadi Singapura di bawah kekuasaan British dan Kerajaan Riau Lingga di bawah kekuasaan Belanda. Di kemudian hari, wilayah yang dikuasai British, Semenanjung Malaya, Sabah Sarawak, Singapura diberi kemerdekaan dan digabungkan menjadi negara Malaysia berbentuk monarki konstitusi, sedangkan wilayah yang dikuasai Belanda merebut kemerdekaan dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kalau teman-teman baca ya apa yang dituliskan oleh Mbak Asri Suryani, itu jelas-jelas Mbak Asri Suryani itu menjelaskan bahasa apa yang digunakan saat itu, yaitu bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta. Dan yang menarik ya, komentar dari warganet Maledes itu adalah sebagai berikut. Tapi yang ditanya di atas itu bukan tentang kerajaan, tentang bahasa. Aku tidak tanya pasal tentang kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melaka, dan kerajaan Majapahit, dan bla bla bla. Yang kamu asik melencong jawaban itu kenapa? Yang saya pertanyakan kepada warganet Maledes ini, yang lu nggak bisa baca itu kenapa? Jelas-jelas Mbak Asri Suryani itu menuliskan bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta. Apakah bahasa Melayu kuno itu sama dengan bahasa Melayu yang kamu percakapkan sekarang? Apakah bahasa Melayu kuno itu mengenal kata basikal? Jadi kamu ingin bersikeras bahwa bahasa Melayu yang digunakan itu bahasa Melayu dari negaramu, gitu maksudnya. Bahasa Melayu yang dari negaramu itu asalnya dari bahasa Melayu kuno, dari bahasa Sanskerta, ya. Dari Mas Bejo Paijo, gunakan bahasa Indonesia agar komentarmu nggak jadi ketawaan karena komenmu lucu, tata bahasa amburadul. Betul?
Dan bukan hanya tata bahasa ya, kemampuan metakognitifnya itu sangat rendah. Mbak Asri Suryani itu jelas-jelas menuliskan, ini ada bahasanya ini. Tapi karena ya mungkin hatinya yang udah ketutup ya, jadi dia tidak membaca itu dengan hati terbuka. Jadi yang dia lihat itu hanya kerajaan. Dia nggak lihat bahwa dalam tulisan Mbak Asri Suryani itu dijelaskan. Ada bahasa Melayu kuno, bahasa Sanskerta. Namun, saya tahu warganet Maledes ini ingin mengakui bahwa bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu dan bahasa Melayunya itu yang berasal dari negara dia. Itu yang ingin mereka dengar, tapi Anda salah. Kalau Anda merujuk kepada yang namanya Sumpah Pemuda, Anda pasti tahu dong Sumpah Pemuda. Anda pasti ngamuk-ngamuk kan dengan Sumpah Pemuda itu kan. Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada tahun 1928. Siapa yang menjajah Indonesia saat itu? Belanda. Siapa yang menjajah negaramu saat itu? British. Mungkin nggak ada delegasi dari tempat kamu dijajah untuk datang ke Indonesia untuk menghadiri acara Sumpah Pemuda? Nggak mungkin. Jadi, ketika dipersetujui akar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, maka bahasa Melayu yang diambil adalah berasal dari bahasa Melayu Riau. Mengapa? Karena penjajahnya sama, Belanda. Ngapain pemuda-pemuda Indonesia itu mengambil rujukan bahasa Melayu yang dijajah oleh British? Masuk akal nggak? Jadi kalau sekarang kalian koar-koar ingin mengatakan bahasa Indonesianya itu berasal dari bahasa Melayu yang ada di Maledes. Lu bisa berpikir dengan cara yang waras nggak sih? Dari Mas Adi Sutiharso, apakah kosakata nyinyir sudah dibahas? Nyinyir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pertama, mengulang-ulang perintah atau permintaan. Nyenyeh, cerewet. Nenekku kadang-kadang nyinyir. Bosan aku mendengarkannya. Definisi kedua, kosakata bahasa Jakarta, suka mengkritik dan berkomentar sinis. Jangan nyinyir, kamu belum tentu bisa seperti dia. Apakah ada kosakata nyinyir di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Dan dituliskan itu sebagai kosakata natif. Suka bercakap-cakap, banyak mulut, merepek. Nah, kalian yakin nyinyir ini bahasa natif kalian? Bukankah kalian lebih mengenal dan menggunakan secara luas kosakata merepek? Ayo jawab yang jujur aja lah, jangan ngeles kiri kanan gitu. Ya? Kalau teman-teman baca ya, ada beberapa komentar dari warganet Maledes. Teman-teman bisa baca sendiri. Itu yang dia tulis itu sama. Kepada siapapun warganet Indonesia yang berkomentar di kanal ini, itu dia akan menjawab dengan isi yang sama. Mengulang-ulang kalimatnya. Jadi kalau dikatakan dia itu nyinyir ya, itu contoh barangnya itu nyinyir itu seperti itu. Ngomong diulang-ulang tapi sebenarnya kosong. Itu kayaknya orang-orang seperti itu memang mereka butuh perhatian. Mereka itu mungkin kurang perhatian di rumahnya. Sehingga dia ingin melampiaskan di media sosial dengan menuliskan komentar yang sama kepada siapapun. Saya ketawa. Itu adalah contoh orang yang mempunyai masalah kesehatan mental. Jadi kita harus simpati ya kepada orang seperti itu. Simpati dalam hal semoga itu tidak kita alami dan semoga anak cucu kita juga tidak mengalami karakter yang seperti itu. Semoga kita semua warganet Indonesia selalu dilimpahkan kesehatan akal dan mental yang baik. Tetap selalu ceria dan bisa bercanda sesama kita. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!